Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Melindungi, selalu melindungi kita dari segala bala. Amin. Perkenalkan, nama saya Musa Ismail, seorang penulis yang saat ini bermastautin di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Saya sangat berterima kasih kepada Dewan Kesenian Kota Dumai karena diundang sebagai penilai sayembara cerpen Dewan Kesenian Kota Dumai. Ini merupakan suatu kehormatan buat saya meskipun kita belum sempat bertatap muka, tetapi melalui video ini saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang naskah-naskah sayembara cerpen khusus guru di Kota Dumai yang ditaja oleh Dewan Kesenian Kota Dumai. Semoga video ini memberikan pencerahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cerpen yang ditulis oleh para peserta. Semoga satu saat kita bisa bertatap muka dalam pertemuan-pertemuan kebudayaan, khususnya pertemuan sastra. Kesan pertama saya tentang sayembara ini adalah terjadinya minat luar biasa yang ditunjukkan oleh peserta sayembara menulis cerpen ini, khususnya para pendidik di Kota Dumai. Sayembara menulis cerpen ini diikuti sebanyak 75 cerpen. Ini suatu jumlah peserta yang cukup luar biasa. Tentu saja dengan jumlah cerpen sebanyak itu memacu ketajaman tim penilai dalam memilih cerpen-cerpen yang layak dipilih, sehingga masuk dalam kategori kelayakan itu. Dalam proses penilaian ini, saya secara pribadi memanfaatkan laman khusus untuk mengecek orisinalitas secara daring atau dalam jaringan atau online. Melalui proses tersebut, cerpen-cerpen yang dinilai akan dipindai persentase tingkat plagiasi dan keunikannya. Berdasarkan pemindaian itu, hanya sebagian kecil cerpen peserta terekam plagiasi parsial. Hanya pada bagian-bagian tertentu terkesan plagiasi, tetapi tingkat persentasenya sangat rendah. Ini bermakna bahwa cerpen peserta bisa dikatakan lebih 90% tingkat orisinalitasnya atau keasliannya. Mengenai poin gagasan atau ide yang dikembangkan peserta dalam cerpen yang mereka tulis sangat beragam. Ini wajar saja karena pihak panitia tidak membatasi cerpen itu pada tema tertentu. Tetapi ada sedikit garis yang harus ditaati oleh peserta yang dibuat oleh panitia, yaitu mengutamakan lokalitas. Jadi ada beragam tema. Pertama, ada ide yang sudah biasa kita dengar, kemudian sudah biasa kita baca, dan sudah biasa malah kita nonton di televisi atau media sosial. Tetapi ditulis tanpa dengan dinamisasi yang matang. Akibatnya, ide tersebut seperti tidak selesai dalam suatu kisah. Bahkan terkadang terkesan melompat-lompat. Sehingga
keutuhan cerpen itu terganggu. Kedua, ada pula ide yang biasa kita dengar, biasa kita baca, dan biasa kita tonton, tetapi ditulis dengan dinamisasi yang matang, yang komprehensif. Hasilnya, ide tersebut terangkai dan mengalir seperti air tanpa hambatan berarti. Ini sebenarnya ide-ide yang disampaikan secara lebih bagus. Ketiga, ada ide yang jarang atau tidak biasa kita dengar, atau kita baca, atau kita nonton. Ide seperti ini memang terlahir dari pemikiran asli si penulis. Dalam pengembangannya ada yang bagus dan ada pula yang kurang bagus. Di sini penulis harus benar-benar mewujudkan ide atau gagasannya di dalam cerpen-cerpen yang mereka tulis. Nah, tetapi ide-ide yang tertulis di dalam cerpen-cerpen mereka atau kisah-kisah mereka itu terkesan agak kaku. Tetapi tentu saja ini memerlukan kecermatan si penulis dalam pengembangan ide tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan tema yang disajikan oleh peserta sangat kaya. Seperti yang saya katakan tadi, karena panitia memberikan kebebasan kepada peserta dalam pemilihan tema cerpen. Tetapi dalam hal tertentu, panitia membatasi hal-hal bersifat lokalitas atau kearifan lokal. Nah, berkaitan dengan lokalitas ini, jika ingin dipresentasikan dari karya-karya yang masuk ke panitia, dari karya-karya yang saya nilai, bisa dikatakan tidak sampai 50% karya peserta mengangkat lokalitas Melayu pada umumnya, khususnya Dumai. Padahal penulis bisa memanfaatkan aspek lokalitas untuk membangun unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik cerpen seperti penokohan dan latar, dan ini harus dimanfaatkan sebenarnya oleh penulis-penulis kalau ingin memanfaatkan lokalitas. Dalam kaitannya dengan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen tadi, peserta seharusnya memperhatikan persoalan rangkaian alur dan konflik yang dibangun. Nah, ini sangat penting sebab alur dan konflik ini sangat juga menentukan di dalam mutu suatu cerpen. Bagaimana kisah-kisah yang disajikan di dalam cerpen itu dari satu kisah dengan kisah yang lain terjalin dengan satu kesatuan yang utuh. Cerpen-cerpen peserta pada umumnya cukup terbangun dengan alur dan konflik tersebut. Bahkan ada beberapa cerpen yang menurut saya yang alur dan konfliknya memiliki kekuatan lebih dari cukup karena dibangun dengan kejutan-kejutan kisah di dalam cerpen atau suspense, mempunyai suspense-nya. Dari beberapa aspek penilaian, aspek kebahasaan merupakan aspek paling diabaikan oleh peserta di dalam sayembara ini. Baik aspek bersifat teknis penulisan maupun jalinan kata kalimat yang diciptakan. Mengapa saya katakan paling diabaikan? Karena di dalam cerpen-cerpen yang kami nilai
memang aspek kebahasaan ini sepertinya tidak diperhatikan dengan benar oleh para peserta, kecuali hanya ada beberapa peserta yang memang aspek kebahasaannya boleh dikategorikan bagus begitu. Aspek kebahasaan ini sangat penting. Kesalahan-kesalahan penulisan dan tanda baca serta jalinan kalimat akan mempengaruhi keutuhan kisah yang kita bangun. Ini akan berakibat pesan yang ingin disampaikan tidak kesampaian. Saya merasa risih dan jenuh ketika berhadapan dengan cerpen-cerpen peserta seperti itu, karena cerpen-cerpen seperti itu akan mengganggu dalam proses kita membaca dan memahami kisah-kisahnya atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Persoalan kebahasaan ini harus dilatih secara utuh oleh peserta jika ingin menjadi penulis yang hebat. Sekali lagi, aspek kebahasaan ini sangat penting, dan silakan para peserta yang merasa dirinya kurang pas dalam aspek-aspek kebahasaan bisa melakukan komunikasi-komunikasi dengan kawan-kawan yang sudah mahir di dalam aspek ini. Lihat kembali cerpen yang kita tulis, pahami kembali, koreksi kembali sehingga cerpen kita menjadi lebih bagus. Demikian hasil review atau penilaian atau tanggapan saya sebagai seorang tim juri dari Bengkalis. Semoga tanggapan ini memberikan sedikit pencerahan, dan tanggapan ini bersifat umum, tidak mengoreksi satu persatu karena tidak mungkin saya menanggapi atau tim juri menanggapi satu persatu cerpen. Demikian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.